Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini akan menceritakan di mana para kultivator dikejutkan dengan kehadiran Yang Mulia Yu dan penemuan Qin Mu untuk harta karun sungai surga celestial. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Qin Mu duduk di kepala naga kilin untuk mengobati lukanya, dan dia segera menyembuhkan sebagian besar cedera di tubuhnya. Dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia mengobrak-abrik karung Taotie-nya dan akhirnya menemukan tanda dan dekrit yang diberikan Kaisar Langit kepadanya. Qin Mu ragu-ragu. Yan Qiling berkata bahwa berkah Kaisar Surgawi tersembunyi di token dan dekrit, jadi haruskah dia membuka dekrit untuk menerima berkah? Jika itu adalah metode pengawasan, bukankah jejaknya akan diketahui oleh Kaisar Langit, yang kehidupan dan kematiannya tidak pasti? Sambil bergumam sendiri, dia memasukkan mereka ke dalam karung Taotie. Setelah Guru Wat Kuter memeriksa berkat Ibu Pertiwi, saya bisa membuat keputusan saat itu. Menerima berkah Kaisar Surgawi adalah metode lain untuk melindungi saya, tetapi saya tidak tahu niat Kaisar Surgawi, saya tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Bagaimanapun, lihat apa yang terjadi pada Yang Mulia Yu. Dia mengeksekusi teknik Overlord Body Tree Elixir, dan 6 gemuruh tiba-tiba datang dari tubuhnya. Embrio rohnya, 5 elemen, 6 arah, 7 bintang, makhluk surgawi, dan kehidupan dan kematian harta karun ilahi tiba-tiba dibuka. Roh primordialnya berdiri di tanah 6 arah sementara di sampingnya adalah pohon builder, yang setinggi matahari dan bulan. Di bawah kakinya ada kegelapan, dan itu adalah Youdu. Hidup dan mati harta ilahi melewati hidup dan mati, sehingga harta ilahi ini mencapai langsung ke Youdu. Manusia, berdiri di antara langit dan bumi, langit di atas kepala, dan tanah di bawah kaki. Menjadi dewa ketika naik dan menjadi iblis saat turun, kita memiliki sisi dewa dan iblis sejak awal. Dalam hal itu, kebalikan dari harta ilahi hidup dan mati adalah harta ilahi Suandu. Roh primordial Qin Mu terbalik, dan dia tiba-tiba mendengar gemuruh keras ketika harta ilahinya di jalan iblis terbuka, mencapai semua jalan ke Celestial Being Divine Treasure. Selanjutnya, tembok lain terbuka, dan cahaya surgawi yang tak terbatas datang menyinari harta ilahi itu. Itu mencerminkan harta ilahi kehidupan dan kematian Youdu. Qin Mu menunduk untuk melihat dan melihat dirinya menginjak Suandu. Tiba-tiba, tatapannya menjadi kosong ketika dia memikirkan sesuatu yang penting. Manusia memiliki sisi dewa dan sisi iblis. Bukankah ini berarti bahwa setiap orang dapat membuka harta ilahi mereka di jalan dewa dan harta ilahi di jalan setan? Dia tertegun sejenak, dan tubuhnya tiba-tiba gemetar karena kegembiraan. Dalam hal itu, apakah ada yang mencoba untuk membuka harta ilahi dari jalan iblis sebelumnya? Jika tidak ada, apakah saya yang pertama? Betul. Harta ilahi dapat diwariskan, jadi saya hanya perlu melahirkan bayi untuk mengerti bagaimana saya melahirkan. Imperial Preceptor telah melahirkan sebelumnya, jadi mari kita tanyakan padanya. Aku harus kembali ke kedamaian abadi. Qin Mu duduk di punggung naga kilin dan berbalik untuk melihat medan perang di mana 2 Ibu Pertiwi bertempur. Gelombang energi yang mengerikan masih bisa mencapai di sini dari waktu ke waktu, tetapi dia tidak tahu apakah itu adalah riak dari seni suci yang pulih atau apakah kedua Ibu Pertiwi masih bertarung. Gong Sun yang juga melihat dengan cemas, saya ingin tahu bagaimana keadaan Ibu Bumi. Saya tidak tahu apakah Sister Qiyun mati atau hidup juga, dia tidak akan mati dengan Ibu Bumi Primordial Sword bersamanya, kan? Di sampingnya, Qin Mu masih memegang tangannya dan energi dari bumi buah Ion Dao mengalir tanpa henti melalui tangan Qin Mu dan ke tubuhnya. Kehangatan dari tangan Qin Mu membuatnya merasa nyaman dan pohon muda yang layu di lingkaran di belakang kepalanya juga menjadi melar dan perlahan-lahan tumbuh. Dengan kemampuanku, sangat sulit untuk membunuh kedua Ibu Pertiwi, aku hanya berada di alam langit Numinous dan belum berkultivasi ke Kaisar Tahta. Apakah Anda pikir begitu, Lu Zeng? Di perbatasan medan perang, Cendikia duduk di punggung keledai dan melihat pertempuran yang menakjubkan ini. Dia berkata kepada keledai, saya hanya bisa berharap untuk skenario terbaik berikutnya, dan itu adalah kedua Ibu Pertiwi saling melukai satu sama lain, memaksa mereka di sisi yang berlawanan untuk membagi kekuatan alam primordial, ini agar mereka tidak akan berpose banyak ancaman bagi perdamaian abadi. Keledai itu berkata, Aang. Cendikia membuka tas kecilnya dan berkata sambil tersenyum, beruntung kedua Ibu Pertiwi ini terluka dalam perkelahian mereka sehingga mereka tidak berada di puncaknya, jika tidak, aku harus berkultivasi ke alam kaisar untuk melukai mereka. Keledai berkata sambil tersenyum, hui, kamu benar, aku bisa mengalahkan Guan Cha, orang nomor 1 di Martial Dao, jadi aku pasti bisa melukai Ibu Pertiwi, hanya 2 Ibu Pertiwi membuatku merasakan tekanan ekstra. Potongan-potongan catur yang tak terhitung jumlahnya ditempatkan di tasnya dan keledai membawanya jauh. Cendekia melemparkan catur pada setiap jarak yang ditentukan dan berkata sambil tersenyum, Go catur memiliki 19 baris dan kolom yang ditetapkan untuk manusia, bagaimana mungkin permainan catur yang benar hanya memiliki 19 baris dan kolom? Dengan langit berbintang sebagai permainan catur dan tanah sebagai papan catur, ada ribuan baris dan kolom.
Ketika permainan catur ini berubah menjadi formasi, itu akan menjadi malapetaka. Lu Zheng, saya merasa kemampuan formasi saya dapat peringkat nomor 1. Hui, keledai itu berlari cepat dan kecepatannya sangat cepat. Keledai ini berlari satu lingkaran di sekitar medan perang dari 2 ibu pertiwi dan cendekiawan juga telah melemparkan bidak catur hitam dan putih yang tak terhitung jumlahnya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat fenomena astronomi di langit dan dia tiba-tiba berteriak ketika dia menyapu kipasnya yang berbulu ke arah medan perang. Jauh, Qin Mu saat ini sedang bergegas dan hatinya tiba-tiba berdenyut. Dia buru-buru menoleh ke belakang dan tercengang. Di medan perang tempat kedua ibu pertiwi berada, seberkas cahaya hitam dan putih melilit satu sama lain saat mereka bergegas ke langit. Seolah-olah ada 2 naga hitam dan putih besar memutar dengan marah. Dia sudah sangat jauh dari medan perang kuno dan mungkin 10.000 mil jauhnya, namun dia masih bisa melihat cahaya hitam dan putih itu dengan jelas. Orang bisa membayangkan betapa tebalnya kedua sinar cahaya itu untuk membentuk belokan yang merusak. Apakah ini seni ilahi? Tidak, itu tidak benar. Tidak ada yang memiliki kekuatan sihir yang kuat. Ini adalah keterampilan pembentukan. Dia jatuh ke linglung ketika dia melihat keterampilan formasi yang penuh dengan kekuatan destruktif merobek segala sesuatu di medan pertempuran ibu pertiwi. Jaraknya terlalu jauh sehingga dia tidak bisa melihat transformasi dalam formasi, namun, dia bisa merasakan transformasi dan niat membunuh dari riak-riak. Kekuatan formasi berbahaya ini menakutkan. Siapa yang meletakkan formasi ini? Mungkinkah dia meminjam hukum langit dan bumi untuk menghapus ibu pertiwi? Sekarang alam primordial terbuka, benar-benar ada begitu banyak praktisi yang kuat. Dia berbalik dan memilah-milah perasaannya sebelum menempatkan hatinya untuk fokus mempelajari kehidupan dan kematian harta karun ilahi. Kehidupan dan kematian harta karun ilahi adalah harta ilahi yang dibuka oleh pembawa utusan maut dan milik harta ilahi ke-6 dari sistem penanaman harta karun ilahi. Ini mengarah langsung ke Youdu dan meminjam kekuatan Youdu melalui hidup dan mati. Pemahaman Qin Mu tentang kekuatan Youdu tidak perlu penjelasan, namun, harta karun ilahi dan kematiannya berbeda dari yang lain. Ada perbedaan antara Youdu dan Xuandu dan tidak ada pendahulu yang bisa dia pelajari. Dia harus mencari tahu sendiri. Dan poin yang paling penting adalah bahwa saya tidak memiliki jalan lagi setelah hidup dan mati harta karun ilahi, saya masih perlu membuka jembatan ilahi harta karun ilahi. Tatapan Qin Mu berbinar. Naga Kilin berjalan maju dengan langkah mantap sementara Yang Mulia Yu sedang belajar keras untuk membuat pil semangat untuk kilin air sebagai jatahnya. Tungku pilnya akan meledak dari waktu ke waktu, mengubah wajahnya menjadi hitam dari jelaga. Aku akhirnya menyelesaikan tungku. Suara gembira Yang Mulia Yu terdengar dan dia mengambil beberapa pil roh dari tungku pil panas yang mendidih. Dia memasukkan mereka ke mulutnya di depan tatapan antisipasi kilin air. Selanjutnya, wajah Yang Mulia Yu berubah hijau dan dia mulai berbusa di mulut. Qin Mu menghabiskan banyak upaya untuk menyadarkannya kembali dan menyingkirkan racun. Dia mengajarinya dengan sabar, pil pemurnian adalah karya temperamen dan juga karya teknik, juga sangat berbahaya pada saat yang sama. Ketika Anda mencocokkan ramuan hanya sedikit salah atau jika panasnya sedikit salah, apa yang Anda buat bukan pil semangat dan sebaliknya, mereka akan menjadi pil beracun. Di masa depan setelah Anda selesai memurnikan, jangan makan dulu, biarkan Ashui memakannya terlebih dahulu. Wajah kilin air berubah hitam ketika ia membawa Celestial Yu untuk melanjutkan perjalanan. Itu benar, bukankah pil semangat yang kamu buat untuk dimakan Ashui? Qin Mu tiba-tiba tersadar dan bertanya dengan bingung, mengapa kamu memakannya sendiri? Yang Mulia Yu menunduk meminta maaf. Baunya sangat harum, aku tidak tahan. Qin Mu menggelengkan kepalanya dan melemparkannya beberapa ramuan lagi sementara dia tahu hidup dan mati ilahi harta karun dan cara membuka jembatan ilahi harta karun ilahi. Dia merenung dalam-dalam dan terkadang berjalan mondar-mandir di atas naga kilin. Gongsun yang ditahan olehnya sehingga dia hanya bisa mengikutinya untuk berjalan ke sana kemari. Energi bumi Ion Dao buah meningkatkan kultivasinya dengan sangat cepat dan roh primordialnya juga menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Saat pohon primordial kecil tumbuh, pohon itu juga membangkitkan lebih banyak dao besar Yuandu untuknya. Gongsun yang sedikit bingung dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia ingin bertanya pada Qin Mu namun dia tidak berani mengganggunya sehingga dia hanya bisa menyimpannya untuk dirinya sendiri. Menatap tanah, dia merasa bahwa tanah ini memiliki daya tarik yang unik yang membuatnya tidak bisa menahan keinginan untuk segera membasmi dirinya sendiri ke tanah. Dia benar-benar ingin menanam semangat primordialnya dan menjadi pohon besar. Itu yang terbaik jika dia bahkan bisa membiarkan sarang bayi Phoenix di mahkota pohon. Tiba-tiba, dia merasakan bahwa ada juga pohon di tubuh Qin Mu dan pohon itu mendukung langit dan bumi saat melewati harta ilahi di tubuh Qin Mu. Pohon itu juga terus menyerap nutrisi buah bumi Ion Dao. Mungkinkah dia juga pohon? Gongsun Yan mengedipkan matanya dan merasa senang. Dia juga pohon, dalam hal ini, kita dapat menemukan tempat yang hangat untuk berakar.
Kita bisa berpegangan tangan dan menyentuh akar kita saat kita mandi di bawah sinar matahari. Kita dapat memiliki beberapa sarang phoenix di mahkota pohon kita dan burung phoenix ini akan bernyanyi ketika mereka bosan, saling memanggil. Dia sangat menantikan kehidupan bahagia yang seperti ini. Namun pohon builder di tubuh Qin Mu juga berbeda dari yang dia bayangkan. Pohon builder diciptakan oleh Su Shenghua dan Qin Mu telah menyempurnakannya bersamanya. Hal utama adalah menggunakan aljabar dan struktur ki vital untuk membentuknya, menggunakannya untuk menghubungkan surga dan bumi, melewati semua harta ilahi untuk menggabungkan semua harta ilahi menjadi satu. Qin Mu menghitung diam-diam di dalam hatinya. Seni bela diri guru surgawi telah menghancurkan jembatan ilahi saya harta karun ilahi dan memungkinkan saya untuk membukanya kembali sehingga ini adalah kesempatan bagi saya untuk bereksperimen. Tidak hanya ada satu metode untuk melayang ke istana celestial, kan? Mungkin masih ada metode lain. Qin Mu sangat bersemangat dan dia memikirkan semakin banyak cara untuk membuka harta ketujuh ilahi. Setiap metode layak tetapi yang harus dia lakukan adalah mengubah ide-ide ini menjadi kenyataan. Kultivasi saya saat ini masih belum pada standar untuk dapat membuka harta ketujuh ilahi tetapi saya pertama-tama dapat menggunakan ki vital saya untuk berubah menjadi bentuk-bentuk harta ilahi ini. Dengan buah bumi Ion Dao Bumi, kultivasi saya meningkat dengan cepat, saya tidak jauh dari membuka harta ketujuh ilahi. Dia dipenuhi kepercayaan diri dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke kejauhan. Dengan kekuatan kaki naga kilin, kita mungkin akan membutuhkan beberapa bulan untuk mencapai ibu kota perdamaian abadi. Ketika saya mencapai ibu kota, kultivasi saya mungkin cukup untuk membuka harta ketujuh ilahi. Setelah saya membuka paramita Divine Treasure, saya akan pergi ke ibu kota dan meminta guru bela diri surgawi untuk menghancurkannya sehingga saya dapat mencoba membuka Builder Tree Divine Treasure. Setelah mencoba semua metode, saya akan menemukan yang paling sederhana dan ini akan dengan sempurna menyelesaikan masalah orang-orang di Eternal Peace dan Great Ruins yang telah menghancurkan harta ilahi. Naga kilin bergegas dalam perjalanan dengan sekuat tenaga dan mereka hanya datang ke sekitar ibu kota setelah 8 bulan. Ada banyak setengah dewa yang muncul dalam perjalanan. Setengah dewa semuanya tinggal di antara gunung-gunung besar dan sungai-sungai besar, menjaga diri mereka sendiri. Naga kilin meminta kilin air untuk mencari informasi dan kilin air kembali untuk melaporkan. Saudaraku, sekarang ada 2 ibu pertiwi dan tidak ada yang tahu siapa yang nyata dan siapa yang palsu. Ada juga sarjana bersama keledai yang telah melukai ibu pertiwi dan mereka melarikan diri. Sekarang semua orang merasa cemas dan tidak berani membuat masalah. Di mana adik laki-laki? Qin Mu melihat sekeliling dan dia hanya melihat kilin air bulat dan bulat roly-poly. Dia tidak bisa melihat yang mulia dan bertanya dengan bingung. Kakak, aku di sini. Roly-poly bulat itu mengangkat tangannya dan berteriak. Naga kilin menjelaskan, kultus guru, ketika Anda dalam pemahaman, Fatiyu akhirnya berhasil membuat pil semangat dan dia mulai makan dengan Ashui. Setelah 8 bulan, itulah hasilnya. Master, aku tidak makan. Qin Mu berbalik untuk melihat Gongsun Yan yang berada di sampingnya dengan gugup dan dia menyadari dia masih memegang tangannya. Gongsun Yan tidak menjadi gemuk tetapi ada pohon kecil di lingkaran cahaya di belakang kepalanya. Saat ini berayun lembut di angin. Gongsun Yan bahkan menggunakan cabang-cabang pohon untuk menenun sarang di mahkota pohon dan itu tampak sedikit seperti sarang Phoenix Feng Qiuyun. Qin Mu mengedipkan matanya dan berpikir untuk dirinya sendiri. Orang-orang di sekitarku semuanya abnormal, hanya Fatih Dragon dan aku? Tidak, hanya aku yang normal. Fatih Dragon, ayo kita pergi. Pemuda itu berkata dengan semangat tinggi, masuk ke ibu kota. Mari kita temukan guru surgawi bela diri, saya akan membuka harta ketujuh ketuhanan saya sehingga saya membutuhkannya untuk menghancurkannya lagi. Tunggu sebentar, pergi ke istana Imperial Preceptor terlebih dahulu, saya perlu bertanya Imperial Preceptor bagaimana cara melahirkan bayi. Ibu kota tepat di depan mata mereka, dan mereka dapat melihat banyak praktisi seni ilahi memperluas kota dengan merenovasi tembok kota. Praktisi seni ilahi membangun tembok kota menjadi sangat tinggi, dan banyak praktisi seni dewa menandai lambang pertahanan dengan darah binatang buas di tembok kota. Qin Mu datang ke bawah kota dan bertanya-tanya. Seorang yang bertanggung jawab untuk merenovasi kota adalah seorang murid dari Heavenly Works Hall, dan dia berkata, belum lama ini, ada setengah dewa yang berubah menjadi binatang ilahi datang menyerang ibu kota, menghancurkan bagian dari tembok kota. Akibatnya, Imperial Preceptor memerintahkan kami untuk memperluas ibu kota dan memperkuat tembok, menjadikannya lebih tinggi. Master Sekte, tolong lihat rune yang dirancang oleh Formation Hall, apakah itu layak? Qin Mu menerima rune formasi darinya dan memeriksanya secara rinci. Dia melihat bahwa formasinya sangat rumit, dan desainnya juga memiliki rasa keindahan. Dia berkata sambil tersenyum, tidak buruk. Pencapaian Aula Formation Hall dalam keterampilan formasi telah melampaui milikku, aku masih harus belajar selama beberapa waktu untuk mengejar ketinggalan. Kultus Master memuji kita. Murid itu berkata sambil tersenyum,
Dewa Tombak telah mengajarkan keterampilan pembentukan di semua bagian kekaisaran baru-baru ini. Saint Woodcutter juga memilah-milah banyak keterampilan pembentukan dari era pendiri kaisar dan menyerahkannya kepadanya. Dewa Tombak kemudian mengajar mereka kepada kami, dan kami mendapat banyak manfaat. Blaine adalah Dewa Tombak yang dia bicarakan. Tidak lama kemudian, mereka tiba di kediaman Imperial Preceptor. Preceptor Imperial Perdamaian Abadi baru saja kembali dari istana dan agak lelah, jadi dia beristirahat. Istri Imperial Preceptor pergi untuk menjemputnya dan berkata kepada Qin Mu, suamiku telah memadamkan pemberontakan, dan tepat ketika dia kembali, Kaisar memanggilnya ke istana kekaisaran selama puluhan hari. Dia benar-benar kelelahan. Qin Mu berkata dengan nada meminta maaf, saya benar-benar minta maaf karena mengganggu istirahat saudara junior. Pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi berkata, kakak senior kedua sopan. Kekaisaran dalam bahaya sekarang, dan itulah yang harus saya lakukan. Kaisar juga telah kehilangan berat badan dan sekarang hanya sekantong tulang. Jika penguasa seperti itu, bagaimana dengan saya? Kamu tidak pernah berkunjung tanpa alasan, jadi pasti ada sesuatu yang mendesak kali ini. Qin Mu ragu sejenak dan menyatakan niatnya untuk datang. Aku di sini untuk berkonsultasi denganmu tentang cara punya bayi. Istri Imperial Preceptor awalnya berpikir dia ingin berbicara tentang masalah serius, jadi dia tersipu ketika mendengar apa yang dikatakan Qin Mu. Dia buru-buru bangkit untuk pergi, tapi dia tiba-tiba berbalik dan membawa Gong Sun Yan keluar juga. Ketika dia pergi, dia berkata sambil tersenyum, biarkan kedua pria itu berbicara, kita para sister dapat mengobrol sedikit. Imperial Preceptor menunggu mereka pergi sebelum memarahi dengan marah, kekaisaran dalam bahaya, dan Anda masih memiliki mood untuk memiliki bayi. Qin Mu, untuk berpikir aku menghormatimu sebagai kakak seniorku, bagaimana bisa kau begitu absurd? Qin Mu buru-buru menjelaskan dirinya sendiri, saya sudah memiliki seni bela diri guru surgawi menghancurkan jembatan ilahi saya harta karun karena saya ingin membuka kembali jembatan ilahi harta karun ilahi dan menemukan cara bagi orang-orang perdamaian abadi untuk memecahkan masalah memiliki ilahi yang rusak jembatan sekali dan untuk semua. Alasan mengapa saya berpikir untuk memiliki anak adalah karena saya ingin melihat apakah harta ilahi ketujuh yang saya buka dapat diwariskan oleh keturunan kita dan generasi selanjutnya. Jika itu dapat diwarisi, masalah orang-orang perdamaian abadi yang telah menghancurkan jembatan ilahi dapat sepenuhnya diselesaikan. Eternal Pace Imperial Preceptor bangkit dan membungkuk ke tanah. Dia berkata dengan tulus, saya masih berpikir bahwa kakak senior kedua adalah orang yang tidak bermoral, tidak pernah saya harapkan kakak senior kedua menjadi orang yang benar-benar memikirkan orang-orang di dunia, membawa beban dunia dengan kebenaran terukir di tulang Anda. Saya berterima kasih atas nama orang-orang di dunia. Qin Mu buru-buru menariknya dan berkata sambil tersenyum, saya tidak pantas ini. Saudara junior, jadi bagaimana saya punya anak? Imperial Preceptor awalnya sangat serius, tetapi sekarang wajahnya tiba-tiba memerah, dan dia batuk berulang kali. Dia tampak bermasalah. Qin Mu berkata dengan curiga, kamu tahu, tapi kamu tidak ingin memberitahuku, kamu memang menyembunyikannya untuk dirimu sendiri. Itu tidak menyembunyikannya untuk diriku sendiri, hanya saja tidak mudah untuk mengatakannya dengan lantang. Imperial Preceptor berkata dengan tergesa-gesa, bahkan para sarjana sekolah dasar tahu. Ada kelas mengenai hal ini di sekolah dasar, pergilah ke sana dan dengarkan. Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum pernah ke sekolah dasar. Ketika saya meninggalkan reruntuhan besar, saya langsung pergi ke Imperial College. Imperial Preceptor mengerutkan kening. Dia melihat ke kiri dan ke kanan sebelum berkata dengan suara rendah, biarkan aku mengambil sesuatu, kamu akan mengerti setelah melihatnya. Setelah mengatakan itu, dia pergi dengan tergesa-gesa. Setelah beberapa saat, dia kembali dengan gugup dan mengeluarkan sebuah buku dari lengan bajunya. Dia memasukkannya ke tangan Qin Mu dan berkata, saya juga tidak tahu tentang ini pada awalnya, dan saya tidak tahu banyak tentang urusan pria dan wanita. Setelah Kaisar membuat saya menikah, saya juga bingung, dan Kaisar memberi saya buku ini. Setelah membacanya, saya mengerti. Ambillah, itu pasti akan menyelesaikan keraguan Anda. Qin Mu melihat sampul buku, dan di atasnya ada beberapa kata. Ketika dia membukanya untuk melihatnya, di dalamnya ada gambar-gambar, foto-foto pria dan wanita. Gambar-gambar itu bahkan bisa bergerak, dan itu menunjukkan bahwa jalan melukis sangat unggul. Tidak hanya orang itu melukisnya dengan jelas, tetapi juga, sang Paterter, telah mencapai ranah pertama jalur lukisan, seperti yang dikatakan oleh cendekia, dia juga benar-benar luar biasa. Qin Mu melihat dan wajahnya memerah. Dia buru-buru menutupi buku itu. Bagaimana bisa seperti ini? Sangat memalukan. Saya tidak ingin punya anak lagi. Pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi berkata, saya juga berpikir itu sangat memalukan pada awalnya dan bahkan kotor, bahwa itu adalah penghinaan terhadap orang bijak. Setelah itu, ketika saya mencobanya, itu tidak buruk dan sebenarnya agak menarik.
Qin Mu merasakan sakit di hatinya dan berkata dengan jijik, "Saudara junior, Anda telah jatuh." Imperial Preceptor berargumen, dengan mengatakan, "Ini adalah tatanan alami dari hubungan manusia, bagaimana saya bisa jatuh? Jika Anda tidak menginginkannya, kembalilah ke saya. Saya tidak meminjamkannya kepada Anda lagi." Qin Mu hendak mengembalikannya ketika dia tiba-tiba mengambilnya kembali. "Biarkan aku melihat dulu, aku perlu menilai tindakan semacam ini." Jalur lukisan ini sepertinya akrab, siapa penulis Romantic Diary of the Capital City? Kecurigaannya tumbuh saat dia melihat. Dia membalik ke halaman judul dan kemudian ke halaman akhir, tetapi dia tidak dapat menemukan tanda tangannya. Sapuan kuas ini, pencapaian semacam ini di jalur melukis. Kemarahan Qin Mu tidak bisa ditahan saat dia tergagap. "Kakek tuli, apakah Anda telah jatuh sedemikian rupa?" Preseptor Imperial Perdamaian Abadi batuk berulang kali. "Itu memang karya Saint Art surgawi. Kalau tidak, saya tidak akan menyembunyikannya. Kaisar meminta saya untuk mengembalikannya berkali-kali, dan saya katakan saya telah kehilangan itu, jadi saya tidak mengembalikannya kepadanya. Ini adalah satu-satunya salinan, Heavenly Art Saint hanya menggambar buku yang satu ini, dan saat itulah ia miskin dan dalam kesulitan. Sekarang dia kaya, dia tidak mau menggambar yang lain. Anda harus mengembalikan ini kepada saya setelah Anda selesai." Qin Mu membalik-balik buku dengan wajah merah. Jantungnya berdebar kencang, dan dia buru-buru mengembalikan susu romantis di ibu kota. Eternal PSI Imperial Preceptor dengan hati-hati meratakan halaman-halaman buku itu satu persatu dan menyimpannya dengan baik sebelum bertanya, "Aku lupa bertanya kepadamu, gadis mana yang kamu rencanakan untuk memiliki anak?" Pikiran Qin Mu meledak, dan dia berdiri di sana dengan tenang dan linglung. Setelah beberapa saat, dia mencoba berkata, "Saya belum memikirkan masalah ini. Pikiranku tertuju pada harta ilahi ketujuh selama beberapa bulan terakhir, dan aku telah memikirkan 26 jenis harta ilahi ketujuh. Dalam 8 bulan ini, saya juga memilah 26 metode dan berencana untuk mencoba semuanya. Rencana awal saya adalah memiliki anak untuk setiap metode yang berhasil. Sekarang saya tahu itu tidak sesederhana itu, saya harus menemukan 26 wanita." "Keluar!" Wajah Imperial Preceptor yang gelap, dan dia mengangkat jarinya untuk menunjuk ke pintu manor Imperial Preceptor. Qin Mu bergumam, "Saya kakak laki-laki Anda, bagaimana Anda bisa berbicara kepada saya seperti ini?" Afu, cepatlah dan buang bajingan ini." Imperial Preceptor berkata dengan marah, "Alangkah bermoralnya, bagaimana Anda layak menjadi saudara senior kedua saya?" Qin Mu buru-buru berkata, "Mari kita kesampingkan masalah memiliki anak terlebih dahulu. Saya punya banyak hal untuk dilakukan, dan saya benar-benar tidak punya waktu untuk anak-anak, itu juga sangat menyusahkan. Masih ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Lihatlah lingkaran di belakang kepalaku, ini adalah berkah Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi ingin saya menghidupkannya kembali, jadi ia memberkati saya. Dia bahkan memberi saya buah bumi Aion Dao. Kalau tidak, saya tidak akan mencapai alam kehidupan dan kematian begitu cepat. Kebangkitan Ibu Pertiwi bukanlah masalah kecil. Dia menggunakan dua item ini untuk mengawasi pergerakan saya, jadi dia akan menemukan saya lagi cepat atau lambat. Tolong saya lihat dan lihat bagaimana kita dapat menghancurkan berkat ini dari bumi Pertiwi." Wajah Imperial Preceptor melembut, dan dia dengan hati-hati memeriksa lingkaran cahaya di belakang kepalanya. Dia memiliki ekspresi suram saat dia melihat berulang kali. Dia mondar-mandir setelah waktu yang lama dan terus bergumam tanpa henti. Tiba-tiba, cahaya pedang menyebabkan seluruh ruangan bergetar saat dia menusuk Qin Mu. Qin Mu berdiri di sana tanpa bergerak, dan dia hanya bisa mendengar suara tabrakan tanpa henti. Imperial Preceptor menikam pedang yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap itu, dan setiap pedang indah. Dia menikam tepat di lingkaran cahaya, dan ujung setiap cahaya pedang menusuk rune lingkaran cahaya. Detik berikutnya, lampu pedang vertikal dan horizontal mengguncang seluruh halaman, dan itu sama anggunnya seperti naga berenang. Namun, lingkaran cahaya di belakang kepala Qin Mu meledak dengan semua jenis lampu warna-warni, sekarat lingkaran cahaya dalam warna-warna cerah. Lingkaran-lingkaran itu berputar terus-menerus untuk memblokir lampu pedangnya. Imperial Preceptor menarik kembali pedangnya, dan lingkaran cahaya di belakang kepala Qin Mu juga berhenti berputar. Berkat Ibu Pertiwi sangat kuat, itu juga metode perlindungan. Jika Anda mampu mengeksekusi kekuatan berkat, akan mudah bagi Anda untuk memblokir serangan dewa sejati. Bahkan dewa surgawi mungkin tidak bisa melakukan apapun padamu. Imperial Preceptor memeriksa pedangnya yang suci dan menemukan celah-celah kecil di ujung pedangnya. Berkat semacam ini sangat berguna, apakah Anda yakin ingin menghapusnya? Qin Mu mengangguk dan berkata, "Apa yang disebut berkah juga bisa menjadi kutukan. Ibu bumi sekarang sangat terluka oleh guru surgawi Zishi, tetapi dia akan kembali cepat atau lambat. Jika dia menangkap saya tidak akan punya pilihan selain untuk menghidupkannya kembali. Setelah dia dihidupkan kembali, memusnahkan Eternal Peace, Crimson Light,
dan Founding Emperor akan menjadi sepotong kue. Imperial Preceptor terdiam untuk waktu yang lama. Dalam hal ini, saya akan membutuhkan guru pemotong kayu dan semua orang bijak dalam perdamaian abadi yang akan datang. Saya juga butuh Nenek Si, dia pasti ada di sini. Dia terampil dalam rune magnet. Mereka semua ada di luar, jadi mereka perlu waktu untuk bergegas ke sini. Roh Kinmu sedikit bergerak, dan dia berkata, apakah guru surgawi bela diri di ibu kota? Guru surgawi bela diri awalnya pergi ke Laut Selatan untuk berbicara dengan Crimson Light Son of God, dia kagum dan tidak akan memberontak untuk saat ini. Belum lama ini, dia pergi ke padang rumput dan mengatakan dia mengunjungi Mahakala. Menilai pada saat itu, dia harus segera kembali. Kinmu mengucapkan selamat tinggal dan memanggil Yang Mulia Yu, yang diam-diam memakan pil roh kilin air. Dia kemudian memanggil Gongsun Yan juga. Gongsun buru-buru berlari dan berbisik, sudahkah Anda bertanya bagaimana cara mengandung anak? Wajah Kinmu berubah sedikit merah, dan dia mengangguk dengan lembut. Suara Gongsun yang terdengar lebih lembut, seolah-olah dia takut orang lain bisa mendengarnya. Sebenarnya, aku tahu juga, kamu bisa saja bertanya padaku. Ketika bunga kami mekar, Anda bisa mentransfer serbuk sari kepada saya, dan seorang anak akan lahir. Kinmu kaget. Gongsun Yan mengaduk air di istana Imperial Preceptor dengan kocokan ekor kuda dan mengangkatnya untuk menjentikan air ke kepala Kinmu. Dia berkata dengan serius, kamu harus menyiram diri sendiri lebih banyak agar kamu bisa tumbuh lebih cepat. Ketika bunga saya mekar, bunga Anda juga akan mekar, dan dalam hal ini, Anda dapat menggunakan bunga jantan Anda untuk menyerbuki bunga betina saya. Kinmu membawa semua orang ke istana di ibu kota, dan dia melihat bahwa istana itu sangat besar dan tenteram. Ada banyak pelayan yang bergegas ke sana kemari untuk merapikan manor setiap hari. Ling Er sangat pandai mengelola keuangan. Kinmu sangat senang, dan dia bertanya sekitar. Salah satu pelayan berkata, Ling Er akan datang ke sini sesekali untuk tinggal selama jangka waktu tertentu, menerima Senior Tiger, Princess, dan beberapa teman lainnya. Namun, dia belum melakukannya baru-baru ini. Kenapa dia menyukaiku, suka berlarian kemana-mana? Sekarang dunia berada dalam kekacauan, ini sangat berbahaya. Kinmu menggelengkan kepalanya dan mengatur penginapan untuk Yang Mulia Yu, Gongsun Yan, dan yang lainnya. Dia segera mulai mencoba dan membuka harta karun paramita. Dalam hal itu, dari dewa mana saya meminjam kekuatan untuk paramita Divine Treasure? Kinmu bergumam pada dirinya sendiri. Untuk membuka harta karun ilahi paramita, harus ada kekuatan dari harta karun ilahi paramita untuk dikirim kembali ke praktisi seni ilahi. Hanya kemudian dianggap sebagai ranah. Di antara 7 mulia surgawi, 6 mulia surgawi telah meminjam kekuatan. Hanya Yang Mulia Yu yang memiliki bakat tiada banding dan tidak meminjam kekuatan apapun. Ini adalah bakat yang tidak bisa dilampaui. Tidak peduli dari dewa mana aku meminjam kekuatan, sepertinya itu bukan hal yang baik. Qin Mu merenung keras dan tiba-tiba tersadar. Dia menemukan Yang Mulia Yu dan melihat Yang Mulia Yu dalam keadaan linglung. Kinmu hendak naik ketika dia tiba-tiba berhenti. Lemak kecil itu mengangkat dagunya yang gemuk, dan ada ki vital yang berputar-putar di luar tubuhnya saat dia membuka harta ilahi. Melihatnya dengan mata ilahi, embrio roh dalam harta ilahi Lan Yutian secara bertahap terbentuk. Tubuh Kinmu gemetar hebat, dan dia tidak membuat suara untuk membuatnya khawatir. Bakat semacam ini benar-benar tak terkalahkan. Qin Mu menghela nafas pada dirinya sendiri, jika kita dilahirkan pada periode yang sama, aku hanya bisa mengakui diriku sebagai tubuh Tuan Semu. Dia adalah tubuh penguasa sejati. Namun, saya tidak kalah. Akhirnya, Yang Mulia Yu bangun dan melihat sekeliling dengan bingung. Baru saat itu dia melihat Kinmu dan berkata dengan bingung, saudaraku, kapan kamu tiba? Aku baru saja datang. Kinmu melambaikan tangannya dan membiarkannya terus duduk. Dia juga datang untuk duduk di sampingnya dan bertanya, kamu baru saja membuka harta ilahi, bisakah kamu membagikan pemikiranmu? Kinmu bangkit dan berkata, pikirkan teknik Anda, saya juga akan membuka harta karun paramita sekarang. Yang Mulia Yu melanjutkan pemahamannya. Tidak lama kemudian, dia mengangkat kepalanya dengan bingung dan berbalik untuk melihat ke belakang. Di tempat Kinmu berada, angin dan awan menyapu dan membentuk pusaran air besar di langit, yang berputar-putar dengan marah. Kegelapan menyebar di bawah tanah dari tempat kamar Kinmu dan perlahan menyebar keluar. Kegelapan itu juga berputar-putar seolah-olah tanah itu tidak ada. Petir tiba-tiba jatuh dari langit dan melonjak di tanah untuk menyerang rumah Kinmu berada. Petir menyerang dan menghancurkan rumah itu menjadi berkeping-keping. Pemandangan ini sangat mengejutkan, dan seolah-olah kelahiran Raja Iblis disambut dengan murka surga. Yang Mulia Yu memalingkan kepalanya dan terus memahami tekniknya sendiri. Dia berpikir dalam hati, dia jauh lebih kuat dariku dalam membimbing kekuatan langit dan bumi. Aku ingin tahu apakah dia menggunakan kekuatan di tubuhnya juga? Di tengah sambaran petir,
Qin Mu sudah menggunakan kekuatannya sendiri untuk memobilisasi kekuatan langit dan bumi dengan kekuatan tubuhnya. Dengan menggunakan kekuatan tubuhnya bersama dengan kekuatan langit dan bumi, ia mulai membangun tabut paramita dalam harta ilahi kehidupan dan kematian. Bahtera yang tampak agung secara bertahap terbentuk dalam kegelapan Youdu. Kehidupan dan kematian harta karun ilahi dalam kegelapan membuat monster berenang di sekitar, dan mereka terkadang dekat dan kadang jauh. Itu jelas dengan membuka harta ilahi ketujuh di sini, keributan itu terlalu besar, dan itu telah menarik perhatian para monster. Namun, monster Youdu tidak bisa masuk ke dalam kehidupan dan kematian harta karun ilahi dari orang yang masih hidup, jadi mereka hanya bisa melihat dari jauh. Setelah beberapa saat, cahaya tiba-tiba bersinar, dan kapal kertas berlayar diam-diam. Penatua utusan maut membawa lampu dan bersinar di harta karun kehidupan dan kematian ilahi Qin Mu. Ketika dia bersinar ke Qin Mu, dia tertegun dan berkata, "Yang mulia Mu, kamu lagi." Aku bertanya-tanya monster seperti apa yang berani membuat keributan di sini. Berhentilah main-main. Apa yang kamu lakukan? Dia tiba-tiba melamun ketika dia melihat tabut paramita, yang secara bertahap mulai terbentuk sebelum datang ke realisasi yang tiba-tiba. Kamu membuka 8 harta ilahi. Suara Qin Mu datang dari atas. Ini adalah harta ilahi ketujuh. Yang mulia, tunggu sebentar. Penatua utusan maut melihat ke atas dan melihat roh purba Qin Mu berdiri di bawah pohon builder dan di atas tanah 6 arah. Dia menginjak bintang-bintang biduk saat dia mengucapkan mantranya. Dia menunggu dengan tenang, dan setelah beberapa saat, paramita divine treasure-nya akhirnya berhasil terbentuk. Roh primordial Qin Mu tersandung karena lemah. Dia hanya menjelaskan setelah beberapa saat. Aku telah mendapatkan guru surgawi bela diri untuk menghancurkan jembatan ilahiku harta karun ilahi, yang berarti aku perlu membuka harta ketujuh ilahi lainnya. Ada apa yang mulia lewat di sini? Penatua utusan maut menganggukkan kepalanya. Aku lewat ketika aku melihat keributan di sini, jadi aku datang untuk melihat siapa yang membuat keributan dan memang itu kamu. Sudahkah Anda berhasil membuka harta ilahi ini? Qin Mu menganggukkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, roh primordial dapat naik ke tabut paramita ini, dan saat budidaya mereka meningkat, mereka dapat mengendalikan tabut paramita ini untuk melayang ke istana celestial. Ini akan memecahkan masalah orang-orang di perdamaian abadi yang telah menghancurkan jembatan ilahi. Penatua utusan maut berkata, Anda benar-benar tahu cara bermain. Jika Yang Mulia Yun masih hidup, dia akan marah dengan Anda. Di mana Yang Mulia Yu? Karena aku di sini, aku mungkin juga melihatnya. Qin Mu berkata dengan hati nurani yang bersalah, Yang Mulia Yu telah memahami Dao dan membuka harta karun Dewa Embrio Roh, dia saat ini sedang memahami tekniknya. Lebih baik bagi Anda untuk tidak melihatnya dan mengganggu kultivasinya. Penatua utusan maut skeptis dan berkata, saya hanya akan menatapnya dari jauh, saya juga tidak akan mengganggunya. Kamu akan menakuti orang sampai mati jika kamu kehabisan pagi. Datang dan kunjungi dia setelah beberapa waktu, saya jamin dia akan bugar seperti banteng. Qin Mu mengusirnya dan merasa sedikit lega. Jika dia melihat bagaimana Yang Mulia Yu berubah menjadi Fatilan, dia pasti akan merendahkanku. Ini tidak akan berhasil, saya perlu dengan cepat membiarkan Yang Mulia Yu kembali ke bentuk aslinya. Namun, lemak ini sangat serakah, bagaimana saya bisa membuatnya langsing? Pada saat ini, suara yang familiar terdengar dari kejauhan. Saudara muda Qin, saudara muda Qin. Qin Mu senang dan terkejut. Dia buru-buru membuka matanya dan melihat seekor sapi jantan tua membawa seorang petani tua ke istana. Banteng tua itu berbicara dengan bahasa manusia dan tersenyum. Saudara Qin, Imperial Preceptor mengatakan Anda ingin bertemu Tuan Tua, jadi kami bergegas. Di punggung banteng, petani tua itu tidak memiliki wajah yang menyenangkan, dan kulitnya buruk. Dia tampaknya terluka, dan dia hanya berkata dengan enggan, apa masalah yang mendesak? Qin Mu memeriksa petani tua dan berkata, Paman Senior, Anda terluka, secara paksa menekan darah buruk di dada Anda hanya akan menyebabkan fungsi tubuh Anda semakin memburuk. Petani tua itu menatapnya dengan dingin dan tiba-tiba memuntahkan seteguk darah hitam. Auranya bergetar sejenak. Banteng tua itu melompat kaget dan berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Tua, Anda telah mengalami luka-luka Anda sejak pertempuran dengan Mahakala itu. Mahakala tidak diragukan lagi leluhur iblis, kemampuannya jauh lebih tinggi dari milik. Petani tua itu batuk seteguk darah, tetapi kulitnya jauh lebih baik. Setelah melihat kemampuanku, dia tidak akan menumpangkan tangannya pada perdamaian abadi dengan sembrono. Keponakan yang layak, untuk apa Anda memanggil saya di sini? Qin Mu berkata sambil tersenyum, aku sudah membuka harta ketujuh ilahi. Petani tua itu senang dan terkejut. Dia bertanya dengan suara bergetar, apakah itu benar? Qin Mu menganggukkan kepalanya dan terus berkata, alasan mengapa saya terburu-buru untuk bertemu dengan Anda adalah bahwa saya ingin Anda menghancurkan harta ketujuh ilahi yang baru saja saya buka. Petani tua itu menatap dengan mata terbuka lebar dan berteriak. Apa?
Qin Mou mengulangi dirinya sendiri dan berkata, saya hanya bisa membuka harta ketujuh ilahi lainnya jika Anda membantu saya menghancurkannya. Saya telah menyiapkan 26 jenis harta ilahi ketujuh, harta paramita ilahi saat ini hanya jenis pertama, masih ada 25 jenis yang menunggu untuk diuji. Petani tua itu bisu seperti ayam kayu, dan pikirannya kacau. Qin Mou maju dan bertanya, Paman Senior, luka-luka Anda telah meletus? Saya baik-baik saja. Petani tua itu melambaikan tangannya dan bergumam, aku baik-baik saja. Aku terluka oleh Mahakala dan tiba-tiba merasakan sakit di hatiku. Berapa banyak jenis harta ilahi ketujuh yang kau katakan sebelumnya? 26 jenis, kata Qin Mou jujur. Petani tua itu menahan keinginan untuk batuk darah lagi dan menelannya ke dalam perutnya. Dia merasakan sedikit kepahitan di hatinya saat dia berpikir. 26 jenis, selama 20.000 tahun terakhir, saya bahkan tidak bisa memikirkan satu jenis pun. Sebagai guru surgawi seni bela diri, petani tua itu telah mengerahkan semua upayanya pada dao bela diri. Dia tidak mengerti hal-hal lain karena dia tidak memiliki gangguan lain di dalam hatinya, itu sebabnya dia dikenal sebagai Kaisar Agung Martial Dao. Meskipun mungkin seperti ini, Qin Mou menciptakan 26 harta ilahi dalam satu pergi masih merupakan pukulan berat baginya. Sebelum Qin Mou telah menciptakan 26 harta ilahi ketujuh, Xu Shenghua telah menciptakan jembatan Pohok Builder bawaan Divine, dan itu adalah pencapaian yang mencengangkan. Jembatan Pohok Builder dapat menghubungkan langit dan bumi, menggabungkan semua harta ilahi menjadi satu. Meskipun petani tua itu enggan mengakuinya, dia sudah lama diyakinkan oleh Qin Mou dan Xu Shenghua, hari ini hanyalah pukulan ekstra untuk harga dirinya. Aku paling membenci orang-orang ini dengan pikiran cerdas. Mereka akan mengatakan saya sangat bodoh sepanjang waktu, atau bahwa saya tidak bekerja cukup keras, saya hanya memikirkannya dan berikut adalah 26 metode untuk menyelesaikan masalah. Lubang, ini hanya ingin menulis, aku lebih pintar darimu, di wajah mereka dan menunggu kamu untuk memuji mereka. Petani tua itu berusaha membuat dirinya terlihat lebih ramah, dan dia berkata dengan hangat, 26 solusi. Kalau begitu, kenapa kau masih harus menghancurkan harta karun paramita MU? Qin Mou berkata, saya hanya menyimpulkan 26 metode ini, tapi saya belum mencobanya satu persatu. Setelah menguji semuanya, saya akan memilih yang paling sederhana dan memberikannya kepada Paman Senior. Paman Senior kemudian dapat memberikannya kepada para praktisi seni bela diri dari dunia adu banteng, memecahkan masalah mereka karena tidak memiliki jembatan ilahi. Pilih yang paling sederhana. Petani tua itu merasa seolah-olah wajahnya yang ramah bisa berubah kapan saja dan menjadi jelek. Dia buru-buru menenangkan dirinya dan berkata sambil tersenyum, biarkan saja harta paramita ilahi, tidak perlu menghancurkannya, buka saja jenis harta ilahi yang kedua. Kamu bisa memiliki kekuatan sihir tambahan hanya dengan membiarkannya. Qin Mou tertegun dan menggosok telapak tangannya dengan kagum. Paman Senior benar-benar lebih pintar daripada yang lain, seperti yang diharapkan dari Kaisar Besar Martial Dao, aku tidak memikirkan itu. Petani tua itu tampak sedikit senang ketika dia berpikir, orang pintar ini cenderung membuang waktu untuk masalah yang tidak penting. Namun, terlalu banyak harta ilahi dalam tubuh membuatnya berantakan dan mengganggu. Qin Mou merenung dan berkata, saya merasa beberapa harta ilahi dapat diambil, memiliki tambahan adalah beban sebagai gantinya. Paman Senior, tunggu sebentar, biarkan saya menghitung apakah tubuh jasmani saya mampu mengandung begitu banyak harta ilahi. Petani tua itu mengangkat alisnya dan mengakui. Dia melihat tangan Qin Mou berpisah, dan ki vitalnya membangun model aljabar dari tubuh manusia. Dengan jentikan lembut jari-jarinya, harta ilahi berkembang pesat. Qin Mou berjalan di antara harta ilahi dan memeriksanya dengan cermat. Tiba-tiba, segumpal ki vital terbang dan berubah menjadi sekelompok istana surgawi. Gerbang surga selatan berdiri tinggi dan tegak. Qin Mou menggunakan ki vitalnya untuk berubah menjadi 26 jenis harta ilahi dan membariskannya. Dia mencoba untuk menyimpan harta ilahi ini di bawah gerbang surgawi selatan. Petani tua itu melihat dengan detail dan menyadari bahwa dia tidak mengerti apa-apa. Dia mendengus dan berpikir pada dirinya sendiri, pamer. Qin Mou terus menata ulang mereka, dan alisnya mengerut semakin banyak. Setelah beberapa waktu, dia mempertahankan ki vitalnya kembali dan menggelengkan kepalanya. Paman Senior, pemikiranmu terlalu sederhana. Jika mereka adalah harta ilahi biasa ketujuh, gerbang surgawi selatan dapat berisi 5 hingga 6 dari mereka. Namun, gerbang surgawi selatan bahkan tidak bisa menampung beberapa harta ilahi ini, mereka telah terhubung langsung ke istana celestial. Saya merasa memiliki satu harta ilahi adalah yang terbaik, tidak ada gunanya memiliki lebih banyak harta ilahi. Petani tua itu terus mempertahankan ekspresinya yang ramah dan berkata, kalau begitu, biarkan aku hancurkan paramita Divine Treasure kamu terlebih dahulu sehingga kamu bisa terus belajar. Saya akan pergi ke kediaman Imperial Preceptor untuk tinggal. Ketika Anda membuka harta ilahi kedua Anda, mintalah seseorang untuk memanggil saya. Qin Mou buru-buru berkata,
Paman senior bisa tinggal di sini, Imperial Preceptor tidak punya uang, bahkan makanan dan pakaian menimbulkan masalah baginya. Selain itu, saya terampil dalam seni penyembuhan, sehingga saya bisa merawat paman senior. Aku tidak membutuhkannya. Petani tua itu berkata dengan kaku dan tiba-tiba berubah menjadi nada yang lembut. Dia berkata dengan ramah, kultivasi Anda lebih penting, saya tidak akan mengganggu Anda. Imperial Preceptor memiliki pakar panggilan racun Fu Yuanqing. Dia juga terampil dalam seni penyembuhan, dia bisa memperlakukan saya. Qin Mu berkata sambil tersenyum, Fu Yuanqing adalah kakak seniorku, Raja Racun Kecil. Meskipun seni penyembuhannya lebih rendah dari saya, itu masih tidak buruk. Dia memang bisa menyembuhkan luka-luka paman senior. Karena itu masalahnya, saya telah mengirim beberapa orang untuk mengirimkan uang ke Istana Imperial Preceptor, bisa untuk pengeluaran paman senior selama beberapa hari ini. Petani tua itu mengejarnya. Lebih cepat, di mana lokasi harta karun paramita Anda? Qin Mu buru-buru menunjukkan lokasi harta karun paramita, dan petani tua mengetuknya tanpa peringatan. Dengan booming, harta karun ilahi paramita yang telah dibangun Qin Mu dengan susah payah dihancurkan dan tidak ada lagi. Ki vital Qin Mu bergetar hebat, dan darah mengalir di sudut bibirnya. Petani tua hendak pergi ketika Qin Mu buru-buru menekan lukanya dan bertanya, Paman senior, lingkaran cahaya di belakang kepalaku ini adalah berkah Ibu Pertiwi, dapatkah Paman senior menggunakan kekuatan bela dirimu untuk menghancurkannya? Seberapa sulitkah itu? Petani tua itu menghancurkannya dengan tinjunya, dan lingkaran cahaya di belakang kepalanya hancur. Qin Mu tertegun dan memuji, kekuatan bela diri Paman senior tidak tertandingi. Petani tua itu juga agak senang, tetapi pada saat ini, ekspresinya sedikit berubah. Dia menatap bagian belakang kepala Qin Mu dan melihat rune yang tak terhitung jumlahnya secara otomatis mengatur ulang diri mereka dari lingkaran cahaya yang hancur. Rune-rune itu sangat baik, dan dia bahkan bisa merasakan bahwa rune-rune ini menyerap daya dari tanah. Mereka dengan cepat kembali normal. Wajah Qin Mu juga sedikit berubah, dan dia berdiri di sana dengan linglung. Petani tua itu memberikan pukulan lagi dan menghancurkan lingkaran cahaya itu dari berkah Ibu Pertiwi lagi. Namun, lingkaran cahaya dengan cepat kembali normal. Ada yang aneh. Petani tua itu bergumam, dan tangannya yang kasar mencengkeram lingkaran cahaya di belakang kepala Qin Mu. Dia terjepit berat ke tengah, dan lingkaran cahaya itu tergencet bersama dengan buah bumi Ion Dao. Ada energi yang sangat kuat di dalam buah bumi Ion Dao, dan jika itu meledak, itu bahkan bisa meniup dewa menjadi berkeping-keping. Namun hanya pop lembut terdengar di antara telapak tangannya saat mereka terhapus. Petani tua melepaskan telapak tangannya, dan dia melihat cahaya kuning yang sangat samar mengalir di seluruh tubuh Qin Mu. Cahaya itu perlahan berkumpul di belakang kepalanya, dan lingkaran cahaya itu terbentuk secara bertahap. Tidak hanya itu, buah bumi Ion Dao yang juga telah dihapus secara bertahap muncul kembali sebagai penampakan. Menyerap energi dari tanah, secara bertahap berubah dari penampakan menjadi kenyataan. Tidak lama kemudian, buah layu itu kembali terbentuk. Aku tidak bisa menghancurkannya. Petani tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kedua berkah Ibu Pertiwi dan buah ini terlalu aneh. Tunggu waktu terdatang dan biarkan dia mempelajarinya. Qin Mu menghela nafas pada dirinya sendiri dan mengambil semangatnya. Paman senior, aku punya satu hal lagi. Apakah Anda melihat sedikit lemak di sana? Petani tua itu memandang Yang Mulia Yu dan bertanya dengan bingung, ya, mengapa? Bisakah Paman senior tolong ajari dia martial Dao? Qin Mu berseri-seri dan berkata, Anda tidak harus mengajarinya logika yang mendalam, hanya dasar-dasar dan apa yang bisa dilakukan oleh Embryo Realm Spirit. Petani tua itu memandang Yang Mulia Yu dan mendengus. Lembaran pada lemak kecil ini adalah semua pil semangat yang belum dicerna, ini menunjukkan bahwa dia benar-benar rakus. Tubuh dan rohnya memang harus dilatih oleh martial Dao. Serahkan pada saya akan memastikan dia ramping dan kurus setelah beberapa waktu. Qin Mu buru-buru berkata, ada juga kilin air yang tidak bisa mengendalikan mulutnya, aku harus merepotkan paman senior. Petani tua itu tidak terpengaruh dan berkata, biarkan Sanduo tetap di sini dan latih dia. Kemampuan Sanduo tidak jauh lebih lemah dari milikku. Kuda besar itu juga bisa dilatih oleh Sanduo. Qin Mu sangat senang dan buru-buru mengucapkan terima kasih. Petani tua itu membawa Yang Mulia Yu pergi dan berjalan keluar. Qin Mu buru-buru memerintahkan seseorang untuk mengirimkan uang ke Istana Imperial Preceptor. Siapkan beberapa koin kelimpahan yang lebih besar, aku tidak bisa membiarkan keluarga Imperial Preceptor menjadi terlalu miskin. Dia kemudian menemukan banteng tua dan melihat banteng tua berbaring di bawah naungan pohon besar dengan kilin naga. Masing-masing dari mereka memiliki pipa air di tangan mereka, dan ada teh di samping mereka berdua. Gong Sun Yan menuangkan teh untuk mereka berdua sementara mereka mengepulkan awan asap dengan santai. Aku pergi ke padang rumput untuk bertarung, Mahakala adalah nenek moyang iblis dari ras iblis, sebuah kesulitan yang sengit. Banteng tua itu menyombongkan diri ke kilin naga.
Ada banyak prajurit sengit di bawahnya, tetapi mereka semua dikalahkan di bawah kuku besi saya. Hanya saja, tuan tua itu lemah dan terluka oleh Mahakala. Benar, apakah Anda membajak? Tulang saya sedikit gatal sekarang, mari kita bajak beberapa ratus ladang setelah minum teh. Naga Kilin menggaruk perutnya dan mengerutkan kening. Aku tidak punya kecanduan membajak ladang. Qin Mu berjalan dengan wajah hitam dan berkata, kakak senior Sanduo, bawa Asui bersama jika Anda membajak ladang nanti. Dari mana pohon ini berasal? Gong Sun Yan berkata sambil tersenyum, ini adalah roh primordial saya merasa sangat akrab dengan tempat ini, jadi saya menanamkan roh primordial saya ke bawah. Tumbuh agak cepat. Tanamlah semangat primordialmu juga, aku akan menyirammu setiap hari. Qin Mu menatap dengan mata terbuka lebar. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa pohon primordial ini telah tumbuh lebih dari 30 meter. Untungnya, rumah ini besar, sehingga tidak terlihat terlalu mencolok. Namun, pohon purba ini masih tumbuh. Setelah beberapa saat, itu tumbuh lagi. Mari kita tanam bersama, dan ketika kita tebal dan kokoh, burung phoenix akan datang untuk menemukan kita. Gong Sun Yan mengangkat teko dan berkata sambil tersenyum, aku akan mengajarimu cara membuat sarang burung phoenix, kamu pasti bisa menarik burung phoenix datang. Qin Mu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya suka berlari-lari dan tidak diberakar ke tempat tertentu. Juga, saya bukan pohon. Wajah Gong Sun Yan redup. Qin Mu buru-buru berkata, ketika buah bumi Ion Dao ini dicerna, saya akan menanamnya dan menumbuhkan pohon primordial lain untuk menemani Anda. Kakak senior Sanduo, tolong latih Asui dan kilin air dengan keras. Niu Sanduo mengakui dan menarik kilin naga. Dia memanggil kilin air dan berjalan keluar kota. Mari kita pergi dan membajak beberapa ratus ladang di luar ibu kota terlebih dahulu, izinkan saya mengajari Anda cara menggunakan martial Dao untuk mengendurkan tulang Anda. Kilin air itu agak menghormatinya dan berkata sambil tersenyum, apakah saudara Niu makan pil roh? Qin Mu melihat mereka, dan dia tiba-tiba merasakan sensasi dingin di kepalanya. Gong Sun Yan menyiramnya lagi, dan dia sangat keras kepala ingin menumbuhkan bunga. Qin Mu tidak berdaya, jadi dia pikir dia mungkin juga duduk di bawah roh primordialnya dan bersiap-siap untuk membuka harta ilahi kedua. Lebih dari 10 hari kemudian, dia membuka harta ilahi kedua, dan dia meminta seseorang untuk mengundang petani tua itu. Petani tua itu datang dengan tergesa-gesa dan meninju dia sekali sebelum segera pergi. 6 hingga 7 hari kemudian, Qin Mu memerintahkan seseorang untuk mengundangnya lagi. Petani tua itu meninju dia dan pergi. Banteng tua menghentikannya dan bertanya, mengapa tuan tua tidak tinggal di sini? Ini menyelamatkan Anda dari kesulitan berlari ke sana kemari. Petani tua itu mendengus. Saya merasa tidak enak tinggal di sini, dihancurkan oleh orang-orang pintar setiap hari. Saya lebih suka berlari bolak-balik. Woodcutter ada di sini, aku akan pergi. Saint Woodcutter berjalan mendekat sambil terlihat usang. Wajahnya penuh senyum dan dia membawa kapak pemotong kayu di punggungnya. Harimau hitam dengan telinga panjang mengikuti di belakangnya dan telinganya bergerak-gerak. Tiba-tiba, dia melihat Niu Sanduo dan telinganya tanpa sadar menunjuk ke depan. Detik berikutnya, Dewa Harimau Hitam berubah menjadi harimau hitam kecil dan bergegas. Dia memanggil dengan nada menawan, kakak ketiga, sudah lama tidak bertemu. Hubungan antara petani tua dan penebang kayu itu sangat buruk tetapi hubungan antara Dewa Harimau Hitam dan Banteng Tua itu sangat baik. Dia berkeliaran di sekitar Banteng Tua dan memanggilnya saudara ketiga. Petani tua itu melirik Saint Woodcutter dan dia berkata dengan lemah, aku tidak akan terbiasa dengan ibu kota, kamu, pilih parit, aku akan mengirimmu ke sana. Saint Woodcutter tertawa keras tetapi dia tidak berani mendekat. Jangan seperti ini, kami sudah berteman selama puluhan ribu tahun, jangan kirim saya ke selokan setiap kali kami bertemu. Kali ini, murid kecil saya telah mengundang saya kembali dengan cemas mengatakan bahwa murid kedua saya telah menerima berkah dari Ibu Pertiwi yang sangat aneh, jadi saya di sini. Apakah kamu melihatnya? Wajah petani tua itu melembut. Saya sudah. Berkat Ibu Pertiwi benar-benar aneh, saya memukulnya beberapa kali tetapi saya tidak dapat menghancurkannya. Bahkan kamu tidak bisa menghancurkan berkah Ibu Pertiwi. Ekspresi Saint Woodcutter menjadi serius. Sepertinya itu akan rumit. Tiba-tiba, suara lain terdengar. Saudara senior, kalian berdua sudah di sini. Keduanya memandang ke arah sumber suara dan melihat seorang nelayan membawa keranjang memancing dengan pancing. Dia juga tampak lelah bepergian. Saint Woodcutter berkata, saudara keempat ada di sini pada waktu yang tepat, saudara ketiga baru saja mengatakan kepada saya untuk memilih parit dan dia mengirim saya ke sana. Nelayan berkata dengan hati-hati, jika saudara ketiga meminta kakak laki-laki untuk berbaring di parit, kakak laki-laki bisa saja berbaring di parit. Aku juga tidak bisa mengalahkannya jadi tidak ada gunanya bagimu untuk memberitahuku ini. Kami berempat belum berkumpul bersama untuk beberapa waktu, sangat disayangkan keledai tidak ada di sini.
kata ikan merah betina kecil itu ketika dia mengeluarkan kepalanya dari tangki. Niu Sanduo tampak sedikit tidak senang dan berkata, dia mengikuti cendekia ke desa Riang dan hidup dengan bebas. Keledai itu memiliki sifat yang aneh dan kata-katanya tidak disukai. Dia lebih baik mati di desa Riang dan tidak keluar. Saya terlambat. Seorang sarjana duduk miring di atas keledai dan keledai itu bergoyang ke rumah Qin Mu. Cendekia melompat turun dari punggung keledai dan berjalan ke arah semua orang dengan kipas bulunya. Kakak laki-laki, saudara laki-laki junior. Kapan kakak kedua meninggalkan desa Riang? Petani tua itu berkata dengan ekspresi tegas. Apakah pendiri kaisar baik-baik saja? Kenapa dia belum keluar? Dia baik-baik saja. Cendekia menyapa semua orang dengan wajah tersenyum tetapi tidak menjawab pertanyaannya. Semua orang bergegas membalas. Di bawah pohon primordial, penebang kayu, cendekiawan, petani, dan nelayan mengelilingi Qin Mu dan berjalan mengelilinginya. Setelah beberapa saat, petani berhenti mengikuti jejaknya, nelayan juga berhenti. Cendekia mengetuk kepalanya dengan kipas berbulu dan mereka semua tenggelam dalam pikiran yang dalam. Woodcutter memeriksa lingkaran cahaya di belakang kepala Qin Mu dan berkata setelah beberapa saat, berkah ibu bumi akan sedikit sulit tetapi buah bumi Ion Dao ini dapat dipetik. Cendekia buru-buru bertanya, bagaimana cara memetik? Woodcutter mengulurkan tangannya dan mengolesi jantung alis Qin Mu. Qin Mu langsung merasakan roh primordialnya terdiam dan dunianya berubah gelap seolah-olah dia telah jatuh ke Youdu. Woodcutter menunggu sebentar sebelum memetik buah bumi Ion Dao dari lingkaran cahaya dan melemparkannya ke Gongsun Yan yang ada di samping. Dao teman, kubur buah ini di bawah roh primordial Anda dan gunakan akar Anda untuk melilitnya. Buah bumi Ion Dao ini cukup bagi Anda untuk memungkinkan roh primordial Anda tumbuh ke tingkat di mana itu akan mencakup seluruh ibu kota dalam beberapa bulan. Gongsun Yan ragu-ragu dan berkata, ini adalah berkah dari Ibu Pertiwi dan digunakan untuk meningkatkan kultivasinya. Woodcutter tersenyum hangat. Ibu Pertiwi sedang menyakitinya. Buah bumi Ion Dao tidak banyak menguntungkannya. Meningkatkan kultivasinya dengan paksa hanya akan menyebabkan kultivasinya tidak stabil dan jantung daunnya akan rusak. Jika Ibu Pertiwi membiarkan buah ini meledak dengan keras, kekasih kecilmu akan dimusnahkan. Gongsun Yan melompat kaget dan buru-buru mengubur buah ini di bawah roh primordialnya, melingkarkannya dengan akarnya. Nelayan mengerutkan kening dan bertanya, kakak, bagaimana Anda memetik buahnya? Sangat sederhana, buah bumi Ion Dao hanya mengikutinya dengan nafas jiwanya. Woodcutter berkata, saya telah memukul roh primordialnya ke dalam Youdu dan membuatnya jatuh ke dalam kematian pura-pura, dengan cara itu akan mudah untuk memetik buahnya. Ketika saya memetik buahnya, saya diam-diam menambahkan beberapa rune ke dalam buah dan mengubah struktur runenya, dengan cara itu buah tidak akan terus mengejarnya. Dia mengulurkan telunjuk dan jari tengahnya untuk menyentuh jantung alis Qin Mu. Roh primordial Qin Mu kembali ke tubuh jasmani dan dia bangun. Woodcutter terus melihat berkah Ibu Pertiwi dan terus berkata, kalian berpikir bagaimana cara menghancurkan sementara aku tidak memikirkan istirahat, aku berpikir untuk menambah. Menambahkan sebagian juga merusak struktur seni ilahi yang tersembunyi di bagian dalam buah ini. Farmer mendengus dan berkata, jika kamu menanam kecerdasanmu, siapa yang tidak akan yakin bahwa kamu adalah guru surgawi nomor 1? Woodcutter menggelengkan kepalanya dan berkata, bakatku tidak bagus jadi aku lebih suka tidak membuang waktu. Bagaimanapun, semua kultivasi Anda melampaui saya 100 kali, kalian bisa melindungiku. Namun, berkah Ibu Pertiwi ini sedikit rumit. Berkat semacam ini adalah berkah Dao, tidak terlahir, tidak terhapus, tidak kotor, tidak dibersihkan, tidak bertambah dan tidak berkurang. Ini membuat saya sulit untuk memulai. Qin Mu bertanya, Guru, bisakah Ibu Pertiwi menggunakan berkat ini untuk memantau gerakan saya? Woodcutter berkata sambil tersenyum, memberimu berkah berarti kamu adalah orang-orangnya, tentu saja dia bisa memantau pergerakanmu. Kulit Qin Mu sedikit berubah. Woodcutter berkata, saya belum sepenuhnya menguasai rune Yuandu jadi saya masih membutuhkan orang lain yang ahli di bidang ini untuk datang. Mengumpulkan yang cerdas, kita bisa perlahan-lahan meneliti dan mencari tindakan balasan. Jangan khawatir, si Youyo terampil dalam seni magnetisme ilahi. Ketika dia ada di sini, saya akan memiliki kepercayaan 50% untuk menghancurkan berkah Ibu Pertiwi. Qin Mu terdiam sesaat dan dia tiba-tiba bertanya, bagaimana dengan restu semua dewa kuno, termasuk Kaisar Langit kuno, serta penguasa bumi, Adipati Surga, dan Ibu Pertiwi, bisakah guru mematahkan semua berkah juga? Saint Woodcutter tertawa terbahak-bahak. Di mana akan ada orang seperti itu untuk mengumpulkan berkat dari semua dewa kuno? Orang seperti apa yang memiliki wajah dan jasa seperti itu agar semua dewa kuno memberkatinya? Ada. Qin Mu memandang petani tua itu dan berkata, Paman senior, apakah sedikit lemak yang kuberikan padamu masih di kediaman Kaisar Preseptor? Anda mengatakan itu sedikit berlemak. Ekspresi petani berubah drastis dan dia bergegas pergi.
Setelah beberapa saat, Yang Mulia Yu dibawa ke wajah semua orang dan dia diam-diam mengukur semua orang. Dia bertanya dengan suara rendah, "Saudaraku, apakah ada sesuatu yang terjadi?" Kecepatan dia membuka harta ketujuh ilahi menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Setiap kali dia membuka satu, petani tua itu akan menghancurkannya dengan pukulan sebelum kembali ke penelitiannya. 4 hingga 5 bulan kemudian, semua kamar dipenuhi dengan semua jenis catatan untuk rune. Para dewa di istana semuanya berantakan dan kotor. Hanya cendekia, Nenek Si, dan perempuan lainnya yang masih memperhatikan citra mereka. Di sisi lain, Qin Mu membuka harta ilahi ketujuh terakhir, Celestial River Divine Treasure. Harta karun ilahi surgawi dipikirkan dan dirancang olehnya dengan mengacu pada sungai surgawi langit surgawi kuno. Harta ilahi ini akan mengalir keluar dari istana celestial dan menuju harta ilahi ketujuh. Sungai kemudian akan melewati makhluk langit, 7 bintang, 5 elemen, 6 arah, dan platform roh untuk memasuki Youdu. Qin Mu tiba-tiba tertegun. Jika itu masalahnya, bukankah semua harta ilahi menjadi satu ketika harta ilahi ketujuh dibuka? Jika seseorang memiliki harta karun ilahi sungai surgawi ini, itu akan jauh lebih sederhana. Satu sungai celestial akan dapat menghubungkan semua harta ilahi dan bahkan semua istana celestial. Qin Mu mengerahkan semakin banyak kekuatan dari langit dan bumi, menyebabkan atmosfer menjadi semakin dan lebih menakutkan. Di atas puri itu ada pusaran air yang berputar-putar dengan geram, dan di bawah kaki semua orang ada pusaran besar kegelapan yang masih mengembang. Orang-orang yang mempelajari berkah di belakang kepala Yang Mulia Yu semua terbiasa dengan fenomena ini terjadi pada tubuh Qin Mu. Namun kali ini, mereka menemukan sesuatu yang berbeda. Di masa lalu, Qin Mu sering meminjam kekuatan surga dan bumi untuk membuka semua jenis harta ilahi. Mereka terkejut beberapa kali pertama, tetapi lambat laun mereka terbiasa. Paling-paling mereka akan memarahinya karena tidak normal. Namun kali ini, pusaran air berkembang lebih cepat dari sebelumnya. Dengan cepat melampaui manor besar dan membentang keluar, menutupi beberapa jalan. Para penjaga ibu kota terkejut, dan mereka mengirim pasukan untuk menyelidiki, berpikir bahwa ada beberapa iblis tua yang bersembunyi di ibu kota dan menimbulkan kekacauan. Kaisar Yan Feng mengusir mereka dan berkata, "Ini Menteri Qin Mu." Para penjaga itu segera mengerti dan jatuh kembali. Mereka meminta pengawal penaklukan iblis untuk mundur dan berkata, "Ini Master Sekte Qin, iblis tua itu." Pusaran air kegelapan di tanah masih menyebar, dan Imperial College secara bertahap juga terselubung. Bahkan setengah dari ibu kota diserang, dan orang-orang di kota itu cemas. Pusaran air di atas ibu kota tidak begitu menakutkan karena terbentuk oleh cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Itu juga meluas dengan marah, dan ada kilatan petir dan gemuruh guntur dari pusaran air. Akhirnya, 2 pusaran air besar ini menjepit ibu kota di tengah. Gales menyapu langit di atas, dan sambaran petir menghujani rumah Qin Mu. Tepat pada saat ini, 2 pusaran air besar tiba-tiba bergetar, dan pilar cahaya hitam pekat keluar dari tanah. Di sisi lain, pilar cahaya yang sangat terang turun dari langit untuk bertabrakan. Kedua pusaran air besar berputar-putar dengan marah, dan pilar cahaya menjadi semakin dan lebih intens. Hitam menjadi lebih hitam, cerah menjadi lebih cerah. Di tengah, tempat kedua pilar cahaya bertabrakan, Qin Mu mengumpulkan kekuatan surga dan bumi di tubuhnya. Kekuatan berkumpul di jantung alisnya, dan tangannya terus berubah untuk membentuk keterampilan mudra. Tiba-tiba, lebih banyak lengan keluar dari punggungnya, dan mereka menciptakan mudra dengan marah untuk membuka harta karun Divine River. Tiba-tiba, dia sedikit terpana. Dia bisa merasakan kekuatan aneh datang dari jauh. Kekuatan semacam ini tampaknya berasal dari sungai surgawi yang nyata, itu tidak terbatas dan dalam, melaju ke depan tanpa henti. Hati Qin Mu diaduk. Kekuatan ini dari selatan, dan itu harus dari arah sungai Surging. Bisakah sungai Surging benar-benar menjadi sungai surgawi? Ketika dia membentuk mudra, dia mencoba mendeteksi sumber kekuatan ini. Kesadarannya mengalir secara terbalik dan mengejar kekuatan ini untuk terus maju. Kesadarannya sangat kuat, dan itu karena dia telah menerima warisan Crimson Emperor. Ini memungkinkannya untuk menumbuhkan kesadaran dewa abadi, yang tak terbandingkan tahan lama. Itu bisa meregang ke tempat yang jauh. Segera, kesadaran Qin Mu melakukan perjalanan puluhan ribu mil dan melihat sungai besar melaju ke depan, dan dari medan dan berkelok-kelok, itu adalah sungai Surging. Sungai Surging adalah sungai surgawi. Orang-orang yang membuka harta karun Divine surgawi setelah saya akan merasa jauh lebih mudah. Qin Mu senang. Dia merasa bahwa harta karun ilahi sungai surgawi adalah harta ilahi ketujuh yang terbaik, tetapi murni meminjam kekuatan surga dan bumi untuk membuka harta ilahi akan menghilangkan sebagian besar praktisi seni ilahi. Tidak akan ada banyak yang bisa membuka harta karun surgawi sungai celestial. Untungnya, sungai Surging adalah sungai celestial, sehingga mereka dapat pergi ke sungai Surging secara langsung dan meminjam kekuatan sungai celestial untuk membuka harta karun surgawi sungai surgawi. Itu tidak akan merepotkan seperti apa yang harus saya lakukan.
Qin Mu hendak menarik kembali kesadarannya ketika dia sedikit tertegun. Kesadaran dewa abadinya, melihat, kabut melonjak di sungai. Qin Mu buru-buru menghentikan kesadarannya dan, untuk melihat seorang wanita bergoyang dalam kabut. Wanita itu mengenakan pakaian sederhana yang terlihat sangat kuno. Dia mengenakan rok kulit macan tutul, gaun pendek, dan sepatu rumput. Di kepalanya ada jepit rambut patchwork. Yang Mulia Ling, Qin Mu tertegun, dan dia segera memindahkan kesadaran dewa abadi untuk mengejar wanita itu di sungai. Kesadarannya memasuki kabut dan melewati kabut dengan cepat. Wanita dalam kabut itu tampak terlalu jauh darinya, dan tidak peduli seberapapun kesadarannya terbang, dia tidak bisa menutup jarak. Ketika Qin Mu melihat, pegunungan di kedua sisi sungai Surging berubah, dan pohon-pohon layu terus-menerus, dia menyadari. Perubahan gunung dan pepohonan yang layu sebenarnya adalah pemandangan sejarah. Sungai Surging tidak berubah, tetapi sekitarnya seperti laut biru yang berubah menjadi ladang mulberry. Ada gunung-gunung yang tenggelam ke tanah dan gunung-gunung menjulang dari tanah. Pohon tumbuh dari muda ke tua sebelum berubah menjadi anakan, menjadi biji. Kesadarannya tidak melayang, sebaliknya, itu tidak pernah bergerak. Jenis seni ilahi yang luar biasa ini membuatnya mengingat jenis seni ilahi di mana substansi tidak akan berubah, yang dibayangkan oleh Yang Mulia Ling. Di kedua sisi sungai Surging, pemandangan menjadi lebih aneh dan lebih aneh. Banyak penampakan dewa dapat dilihat mentransformasikannya dari kerangka menjadi mayat, dari runtuh di tanah menjadi berdiri dan bertarung. Qin Mu melihat sejarah di kedua sisi sungai Surging saat berkedip-kedip masa lalu. Kesadarannya merasa semakin sulit untuk melanjutkan, dan pemandangan di kedua sisi menjadi semakin kuno. Ling Yang Mulia Surgawi. Kesadarannya melonjak maju, dan ia berusaha menarik perhatian gadis dalam kabut. Namun gadis itu masih tidak bisa mendengar suaranya. Pemandangan di kedua sisi sungai Surging menjadi semakin kuno. Tiba-tiba, sebuah gerbang tinggi dan kokoh bangkit dari reruntuhan dan berdiri tinggi. Itu adalah gerbang Surgawi Selatan. Selanjutnya, dia melihat gerbang Surgawi Selatan naik, dan istana Surgawi yang tak tertandingi juga naik. Sungai Surging naik ke udara dengan istana Surgawi ini, dan sungai deras itu juga naik ke 9 langit di atas. Kesadaran Qin Mu mencapai ekstrim, dan dia mengerahkan semua kekuatannya untuk berteriak, Yang Mulia Ling. Tiba-tiba, kabut menghilang, dan semuanya menjadi jelas. Kesadaran Qin Mu lelah dan memudar menjadi apa-apa. Begitu kesadarannya habis, dia melihat wanita yang berdiri di permukaan sungai Celestial mendengar sesuatu. Dia berbalik untuk melihat di mana kesadarannya dan mengungkapkan ekspresi keheranan. Yang Muliamu? Apakah itu kamu? Yang Muliamu? Kesadaran Qin Mu hancur. Jadi kamu tidak di era Kaisar Tinggi, tunggu aku menemukanmu, suara Yang Mulia Ling terdengar. Boom keras terdengar di samping telinga Qin Mu. Ketika dia membuka matanya, dia masih di istana di Eternal Peace. Kuasa langit dan bumi mencurahkan dan membentuk sungai Celestial, yang melewati semua harta ilahi dan istana Celestial. Sungai Celestial telah terbentuk, dan itu berubah dari virtual menjadi kenyataan. Ketika kekuatan surga dan bumi diserap olehnya, pusaran gelap dan pusaran cahaya secara bertahap menjadi lebih kecil. Setelah beberapa saat, kedua pusaran air itu lenyap, suara gelombang pasang yang keras terdengar. Qin Mu langsung merasakan treasure surgawi sungai Celestial membentuk sistem perulangan di tubuhnya. Sungai Celestial yang telah menghilang ke Youdu muncul kembali di istana Celestial, dan Lo berlanjut. Aku melihat Yang Mulia Ling di sungai Surging. Qin Mu sedikit linglung, dan hatinya tidak bisa tenang. Aku melihat Kaisar Langit Surgawi tinggi. Apa yang dilakukan Yang Mulia Ling di surga Kaisar Surgawi? Qin Mu dipukul kepalanya, dan segera membengkak. Saint Woodcutter berkata dengan nada tidak senang, Bajingan, kau telah menakuti semua anak di ibu kota, dan kau masih melamun. Jika Anda bukan murid saya dan jika saya tidak mengenal Anda dengan baik, saya akan sudah menaklukkan Anda sebagai iblis. Qin Mu kembali ke akal sehatnya, dan dia melihat dirinya dikelilingi rapat. Para guru surgawi, kaisar manusia masa lalu, nenek Si, dan para Taois tua dan muda serta para biku semuanya berkumpul di sini. Buddha Sakra juga datang dengan wajah memar. Di Yue dan Raja Surgawi Tianshu juga ada di sini. Ada juga seorang pria berjubah dalam jubah kegelapan, dan itu adalah Raja Yama dari Fengdu. Raja Yama, Di Yue, dan Tianshu pasti telah tiba ketika dia membuka harta karun surgawi sungai surgawi. Qin Mu agak tergerak, dan dia menghela napas lega. Dia tersenyum dan berkata, untungnya, harapan saya tidak gagal. Harta ilahi ke-72 telah dibuka oleh saya. Biarkan aku menghancurkannya. Petani tua itu berjalan dengan tinju yang terkepal erat. Qin Mu buru-buru berkata, tunggu. Beberapa tangan menekan bahu petani tua itu. Kaisar Yan Feng, pengajar kekaisaran perdamaian abadi, Nenek Si, dan Jagal adalah yang pertama menekannya, dan mereka terpesona. Selanjutnya, Woodcutter dan Fisherman membuat gerakan mereka dan tertiup angin juga. Buddha Sakra mengulurkan tangannya, dan penampakan Gunung Meru dan ke-20 langit menekan kepala petani tua itu.
Tianshu mengeluarkan pisaunya dan memegangnya di tenggorokan petani tua itu, sementara Di Hiwei menekan dengan gerbang surgawi Mingdu di punggungnya. Petani mencibir dan berkata, "Jangan bicara tentang bagaimana keempat raja surgawi tidak ada di sini, tetapi Anda mungkin tidak dapat menjatuhkan saya bahkan jika Anda semua bekerja bersama. Kami, 4 guru agung surgawi, tidak pernah takut dengan 4 raja surgawi besar." Cendekia mengayunkan kipas bulunya dengan lembut dan berkata sambil tersenyum, "Zuo-cha, Muer berkata untuk memegangnya, jadi mengapa kamu terburu-buru?" "Baik, saya akan mendengarkan saudara kedua." Petani berkata dengan lugas, "Setelah dia selesai, aku akan menghancurkan harta ilahinya." Qin Mu akhirnya tenang dan berkata sambil tersenyum, "Harta karun surgawi sungai surgawi ini adalah harta ilahi terbaik yang saya temukan. Itu bahkan jauh lebih baik daripada jembatan ilahi harta karun ilahi, karena itu adalah penyatuan harta ilahi. Harta karun ilahi sungai surgawi dapat terhubung ke 6 harta ilahi lainnya dan akses terbuka antara semua harta ilahi ini, mengumpulkan kekuatan semua harta ilahi dalam tubuh seseorang." Qin Mu memberikan teriakan lembut dan mengaktifkan harta ilahi di tubuhnya. Harta ilahinya terproyeksi keluar dari punggungnya. Semua orang buru-buru melihat ke atas dan melihat sungai surga turun dari langit. Sungai mengalir turun pohon builder dan melewati harta ilahi demi harta ilahi, membentuk lingkaran. Dan hal yang paling penting adalah bahwa sungai celestial terhubung ke istana celestial, menggabungkan kekuatan istana celestial bersama dengan kekuatan harta ilahi. Sejak saat itu, harta ilahi yang Anda buka akan selaras dengan istana-istana celestial, yang memungkinkan para dewa untuk menemukannya lebih nyaman untuk memobilisasi kekuatan harta ilahi. Ini juga bermanfaat bagi para dewa. Qin Mu masih belum berkultivasi ke istana celestialnya, sehingga ia hanya bisa membiarkan orang-orang samar-samar melihat bahwa sungai celestialnya terhubung ke istana celestial yang sangat tinggi, untuk menunjukkan kepada mereka bahwa sungai celestial mengalir keluar dari istana celestial. Namun, praktisi seni ilahi masih mendapat manfaat paling banyak. Qin Mu terus menunjukkan kepada semua orang hasil kerjanya dan mulai memobilisasi ki vitalnya. Dia mengeksekusi semua jenis seni ilahi dan kecepatan aktivasi seni ilahi di tangannya sangat cepat, begitu cepat sehingga mereka tidak bisa menangkap apa yang dia lakukan. Karena semua harta ilahi semuanya terhubung, kekuatan semua harta ilahi dimobilisasi pada saat yang hampir bersamaan. Selain itu, roh primordialnya juga sangat kuat dan beberapa kali lebih kuat dari sistem budidaya harta ilahi yang sebelumnya. Ketika semua harta ilahi dari seorang praktisi seni ilahi terhubung, kekuatan sihir mereka akan berlipat ganda dan waktu yang diperlukan untuk memobilisasi ki vital akan berkurang setengahnya atau bahkan lebih pendek. Kecepatan aktivasi seni ilahi akan lebih cepat dan roh purba akan lebih kuat. Di Puri, semua orang tenang tapi hati mereka berdebar kencang. Harta surgawi sungai celestial dari Qin Mu ini benar-benar melampaui harta karun jembatan ilahi dengan pesat. Dari Celestial River Divine Treasure, mereka melihat harapan masa depan, era yang sangat makmur.